Selamat siang, perkenalkan nama saya Yohendris Rigel Metito Karinda, NAME A11 2019 12038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah saya buat, yaitu Dompetku. Ya, jadi Dompetku di sini adalah aplikasi yang dimana kita dapat mengecek database yang sudah kita buat. Database yang saya buat namanya adalah db_dompetku. Dan tabelnya adalah tbl_dompetku. Ya, jadi di sini aplikasinya akan membuka itu nanti databasenya. Namun sayangnya entah karena apa emulatornya ketika saya run aplikasinya terbuka, namun selalu force close. Padahal sebenarnya tidak, dan tidak ada error sama sekali. Tapi tidak apa-apa, jadi saya akan gunakan di sini saja. Dan dalam run juga harus menghidupkan XAMPP. Sebelumnya kita buat koneksi yang fungsinya adalah connect ke database tersebut, yaitu koneksi PHP seperti ini. Kita juga membuat retrieve untuk mengambil datanya, delete untuk menghapus datanya, yaitu ID-nya tadi, dan ID-nya ini adalah primary key-nya, dan create juga adalah untuk menambah data. Nah, jadi saya membuat strukturnya ada ID pengguna, yaitu primary key-nya, ada password, nama pengguna, ada nomor telepon, nomor rekening, email, dan seterusnya. Ada 9 struktur, dan primary key-nya adalah ID pengguna. Nah, di Android Studio juga kita harus memasukkan beberapa dependensi seperti card view, retro server, dan converternya, ada swap refresh layout, dan lain-lain. Ya, di Android Manifest juga kita ketikkan user permission agar dapat connect ke internet seperti itu. Dan ini sebenarnya optional, jadi jika tidak ada masalah dalam connect ke internet tidak perlu membuatnya sebenarnya. Di main activity ini kita panggil ada recycle view tadi itu, adapter, layout seperti itu, dan lain-lain. Nah, di activity main layoutnya di sini nanti jika kita run nanti akan muncul ada ID dan lain-lain strukturnya tadi itu. Di sini ID dan password saya buat gone, jadi tidak akan muncul ketika saya run. Nah, saya juga buat swipe refresh layout yang fungsinya nanti ketika tapi di sini ya. Nah, di sini ada nama pengguna, nomor telepon, dan lain-lain, bukan di layout activity main-nya. Nah, di layout activity main ini ada swipe refresh layout progress bar. Nah, maksudnya apa? Ketika nanti kita swipe, nah itu nanti ada muter-muternya seperti loading seperti itu. Ya, kita menggunakan swipe refresh layout tadi yang sudah dependensinya sudah kita tambahkan. Kita juga membuat button. Nah, button tambah ini apa fungsinya? Ketika kita klik nanti akan mengarah ke activity tambah sini. Nah, di sini activity tambah seperti namanya adalah menambah data user. Di sini ada tambah ID, password, dan seterusnya. Dan input text-nya saya buat teks kecuali input nomor telepon. Input nomor telepon saya menggunakan input type-nya phone. Seperti itu. Lalu saya juga buat button save-nya nanti. Jadi ketika kita klik button save-nya nanti akan tersave dan masuk ke database. Nah, itu kita buat di create ini. Nah, insert into tabel dompetku. Nah, seperti itu. Nanti masuk ke tabel dompetku ini. Seperti itu. Ini sudah kita buat. Nah, lalu kita juga membuat beberapa package yang berbeda. Seperti ada package activity,
ada adapter, ada API, ada model. Nah, di dalam activity ada main activity, tambah data. Di sini seharusnya ada ubah data, namun karena waktunya tidak cukup, jadi saya tidak sempat untuk buat. Di adapter ada adapter data dan holder data. Di API ada API request data, data server, dan di model ada ini tipe harusnya data model, tapi saya ketiknya dari model, jadi harusnya data model dan response model. Nah, lalu bagaimana sih kita memasukkan PHP tadi ke dalam Android Studio? Nah, kita masukkan di API request data. Nah, sini ada ini untuk memanggil tadi retrieve.php. Ini maksudnya adalah mengambil data yang ada di database, kemudian kita tampilkan di card item tadi, nanti muncul data-datanya. Nah, retrieve.php ini seperti itu. Dan untuk create-nya tadi yang untuk tambah data adalah create.php. Lalu kita ini panggil juga nama-namanya harus sesuai ya, harus sesuai dengan database-nya, seperti ID pengguna, ya ID underscore pengguna, seperti itu harus sesuai. Dan untuk delete-nya sama, delete.php, tapi di sini kita hanya menggunakan ID pengguna saja. Ya. Lalu di main activity-nya kita ada beberapa variabel ya, seperti FFP tambah, ada PB data, itu progress bar tadi, swap refresh layout juga, ada list data juga. Nah, ini tuh fungsinya di FFB nanti adalah tadi ketika kita kan saya kan membuat tombol data, dan nanti diklik itu akan pergi ke tambah data, activity tambah data, seperti itu. Jadi kita harus panggil dulu di sini. Nah tadi ya. Sebentar. Nah ini on create seperti itu. Dari retrieve data, nah ini ada FAB tuh, harus di sini dulu seperti itu. Retrieve data ini ya tadi untuk mengambil ini tadi data yang ada dalam database. Nah, jika berhasil maka akan muncul kode 1 dan pesan data tersedia. Nah, ini data tersedia. Nah, jika tidak, nanti pesannya adalah jika gagal, pesannya adalah gagal terhubung ke server. Plus t.getMessage, ini maksudnya adalah nanti kita dapat message tentang apa penyebab gagalnya, seperti itu. Jadi kita menggunakan toast, keduanya menggunakan toast. Nah, ini kita panggil kodenya tadi. Kode ini adalah kita panggil di sini. Seperti itu. Kita juga membuat API request data untuk bisa kita konekkan ke servernya, retro server ini, kemudian kita .connect retrofit, lalu kita create seperti itu. Dan ini adalah fungsinya tampil data seperti itu. Data jika kita ingin tambah data hampir sama, nanti responnya to RD tambah data seperti itu. Dan kita buka di adapter data. Di sini ada konteks, ada list data, ada string ID pengguna, seperti itu. Nah, di sini nanti ada fungsi delete-nya. Kita buatnya di sini. Tadi sudah dipanggil di API request data, dan akan kita masukkan di sini. Seperti kita buat dulu item view. Jadi kita buatnya di dalam item view, di dalam sini folder data. Nah, kita buat item view set on long click. Jadi kita klik lama, nanti ada tulisannya pilih operasi yang akan dilakukan, search message-nya. Ya. Kita buat true, maksudnya cancelable-nya ini true. Jadi ketika kita klik di luar itu kontaknya nanti bisa tercancel seperti itu. Nah, ini delete datanya.
Jadi nanti kita panggil di public void on click-nya ya, delete data, dan ini adalah private void delete datanya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, delete data berarti di sini adalah ID delete data, dan kita delete adalah ID pengguna. Nanti terhapus datanya sesuai dengan ID penggunanya. Ya, ini kurang lebih sama, gagal terhubung ke server dan lain-lain seperti itu. Ya. Nah, ini seharusnya tadi saya buat ubah, namun karena waktunya tidak cukup, jadi saya tidak sempat membuatnya. Seperti itu. Dan nah di sini tampilannya seperti ini, ditambah data user. Ya, nanti kita save seperti itu, kita masukkan datanya seperti itu. Lebih. Nah, ini adalah untuk tadi connect retrofit. Nah, ini base URL ini adalah IP. Nah, ini untuk IP-nya nanti. Jadi fungsi retrofit server ini adalah memanggil IP-nya. Jadi kita gunakan 10.022 dan dompetku di sini adalah tempat kita menyimpan PHP-nya tadi. Seperti itu. Ya. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi maaf saya karena emulatornya error, saya tidak tahu kenapa. Jadi saya tidak dapat menampilkan demonya. Jadi saya hanya dapat menjelaskan mengenai codingannya saja. Ya. Terima kasih, dan juga saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada yang sudah saya katakan atau saya perbuat. Selamat siang.